Meski ceritanya terasa panas dan bikin salah fokus dan membuat tegang bagian bawah Anda, tapi tetap aman untuk semua umur. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Jangan lupa juga untuk like agar kami semakin semangat membuat kisah-kisah menarik lainnya. Dan tulis pendapat kalian di kolom komentar tentang bagian mana yang paling bikin kalian ikut hanyut dalam alur cerita ini. Nama saya Nadia, dan saya bekerja di perusahaan konsultasi internasional sebagai asisten manajer. Saya baru bergabung di perusahaan ini sekitar setahun yang lalu. Di kantor, saya selalu mendengar tentang Ibu Aruna, CEO perusahaan kami, yang sangat dihormati dan juga dikagumi oleh banyak orang. Aruna adalah wanita yang tampak sempurna, cantik, anggun, dan sangat cerdas. Penampilannya selalu rapi dengan gaun-gaun elegan yang mencerminkan statusnya sebagai seorang pemimpin. Namun, di balik semua itu, saya merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Sesuatu yang tidak bisa saya lihat dengan jelas. Perkenalan dengan Aruna. Aruna adalah wanita yang tidak pernah tampak kelelahan meskipun tugasnya sangat banyak. Dia selalu datang ke kantor dengan senyum yang memikat dan aura yang sangat kuat. Setiap kali berbicara, dia tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga memberi inspirasi bagi semua orang di sekitarnya. Saya ingat pertama kali bertemu dengannya dalam sebuah rapat besar yang melibatkan seluruh manajer dan direktur. "Selamat pagi, semuanya," ucap Aruna dengan suara yang tegas namun lembut. "Saya ingin kita semua bekerja lebih cerdas, lebih terorganisir, dan tentu saja lebih manusiawi. Jangan lupa, kita bekerja bukan hanya untuk angka, tetapi juga untuk dampak yang bisa kita berikan kepada masyarakat." Seiring berjalannya waktu, saya mulai lebih sering berinteraksi dengan Aruna. Saya bekerja di bawahnya untuk beberapa proyek besar dan selalu merasa terkesan dengan cara dia memimpin. Aruna tidak hanya cerdas dan berpengalaman, tetapi juga sangat perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Dia selalu meluangkan waktu untuk mendengarkan pendapat timnya, termasuk saya yang baru di sini. Dia memberikan saya banyak kesempatan untuk berkembang, yang saya hargai. Pada suatu hari, saat kami bekerja lembur untuk menyelesaikan proposal klien, saya merasa cemas karena tenggat waktu yang semakin dekat. Aruna datang mendekat dan menawarkan secangkir teh hangat. "Pekerjaanmu sangat bagus, Nadia. Tapi ingat, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kita semua pernah merasakannya. Semua akan baik-baik saja," katanya dengan lembut, meletakkan cangkir teh di meja saya. Kata-katanya membuat saya merasa dihargai. Saya mulai merasa semakin dekat dengan Aruna. Meski dia adalah seorang majikan, dia mampu membangun hubungan yang hangat dan penuh pengertian. Namun, saya tetap merasakan ada jarak yang tak bisa saya sentuh. Sesuatu yang sepertinya Aruna sembunyikan dengan sangat baik. Menyaksikan luka yang tak terlihat. Pada suatu sore yang mendung, saat kantor mulai sepi, saya melihat Aruna duduk di ruang kerjanya, menatap kosong keluar jendela. Biasanya, dia selalu tampak sibuk, tetapi kali ini, ada ketegangan di wajahnya yang membuat saya merasa ada sesuatu yang salah. Tanpa berpikir panjang, saya memberanikan diri untuk mengetuk pintu ruangannya. "Maaf, Bu Aruna, apakah Anda baik-baik saja?" tanya saya dengan lembut. Aruna terkejut sejenak, lalu tersenyum kecil. "Oh, Nadia, aku baik-baik saja, hanya sedikit lelah. Terima kasih sudah peduli." Namun, saya tahu bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan di balik matanya. Saya dapat melihat kesedihan yang mendalam, seolah-olah dia sedang memikul beban yang sangat berat. Beberapa kali, saya melihat Aruna menatap foto keluarga di mejanya, dan dalam sekejap, ekspresinya berubah menjadi jauh lebih suram. Itu adalah pandangan yang tidak bisa saya lupakan. Pada satu kesempatan, ketika kami berbicara setelah rapat, saya memberanikan diri untuk bertanya lebih jauh. "Bu Aruna, Anda tidak terlihat seperti biasanya. Apakah ada yang mengganggu pikiran Anda?" tanya saya dengan hati-hati. Aruna terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Terkadang, meskipun kita memiliki segalanya, kita tetap merasa kosong. Dunia ini menuntut banyak dari kita, Nadia.
Kadang-kadang, kita harus melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Jawabnya, suaranya hampir berbisik. Pernyataan Aruna sangat dalam. Dia tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang hidupnya. Saat itu, saya merasakan ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang membuat Aruna, meskipun luarannya sangat kuat, merasa begitu rapuh. Cerita di balik gaun anggun. Suatu hari, setelah beberapa bulan kami bekerja bersama, saya memutuskan untuk mengajak Aruna keluar makan malam untuk berbicara lebih lanjut tentang dirinya. Saya merasa dia membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, dan saya ingin menjadi orang yang bisa memberinya ruang untuk berbicara tanpa penghakiman. Di restoran yang tenang, kami duduk berdua di meja dekat jendela. Aruna tampak lebih rileks malam itu. Gaun anggun yang dikenakannya tampak semakin elegan di bawah pencahayaan yang lembut. Bu Aruna, Anda pernah bilang bahwa kadang kita harus memenuhi ekspektasi orang lain. Apakah itu berarti Anda pernah merasa terperangkap dengan peran yang harus Anda mainkan? Tanya saya dengan hati-hati. Aruna menghela napas panjang. Matanya mulai berkaca-kaca. Nadia, ada banyak hal dalam hidup yang tidak bisa kita kontrol. Aku selalu tampak kuat di luar, tapi di dalam, aku sering merasa rapuh. Hidupku bukan selalu seperti yang orang lihat. Aku harus menjalani hidup dengan cara tertentu untuk menjaga semuanya tetap utuh. Malam itu, Aruna akhirnya membuka sedikit demi sedikit tentang hidupnya.